Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemerdekaan buat kita. Dan tugas kita sesungguhnya adalah mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Kita sampaikan selawat dan salam kepada kekasihnya, manusia yang mengajarkan pembebasan dan kemerdekaan dari apapun kecuali penundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, satu hari sebelum kemerdekaan, tanggal 16 Agustus 2 hari yang lalu, khotib masih mendengar ada orang yang mengatakan, kenapa ya tahun ini kok kemerdekaan tuh biasa-biasa saja, kok sunyi-sunyi saja, tidak berbeda dengan yang dulu-dulu. Mungkin Bapak, saudara-saudara sudah tahu jawabannya. Kita tidak bincang soal itu. Tapi kita mengambil tema merdeka dari hawa dan nafsu. Khotib akan memulai dengan sebuah kisah. Mungkin kita kenal dengan Amru bin Al-As bin Wa'il bin Hisham yang hidup 664 sampai 573. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah menjadi gubernur Mesir, sebagai jenderal perang pada masa Khulafaur Rasyidin, dan beliau menjadi jenderal perang pada Khalifah Bani Umayyah. Jadi beliau bukan orang sembarangan. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa satu hari putra Amru bin As kalah dalam sebuah perlombaan dari seseorang. Putranya ini marah, kemudian merasa dia lebih berhak memenangkan perlombaan itu daripada orang yang mengalahkannya. Lalu dengan kesewenang-wenangannya dia cambuk orang itu. Orang tersebut yang dicambuk oleh putra Amru bin As mengadu kepada presiden saat itu, Khalifah Umar bin Khattab.
Dia melaporkan kasusnya. Dan Umar bin Khattab, seorang yang adil, lalu memanggil putra Amr bin As, dan lelaki itu menyuruh untuk membalas cambukan putra Amr bin As. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, sejak kapan engkau memperbudak manusia? Padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan itu adalah hak setiap orang. Merdeka itu artinya bebas dari penghambaan dan penjajahan dari orang lain. Tapi bukan berarti bahwa kita bisa melakukan seenaknya, bukan. Kita terikat pada aturan-aturan. Risalah Nabi Muhammad SAW adalah menjadikan manusia merdeka. Dan yang pertama beliau lakukan adalah melarang penguburan bayi perempuan. Dan yang kedua memerdekakan budak. Itu terobosan pertama dan awal sekali yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa ini beliau lakukan? Karena agar hadir kesetaraan hak asasi manusia. Hingga tak seorang pun yang berada di bawah penguasaan orang lain. Tapi tentu saja hak mendapatkan makan, minum, berpendapat, berekspresi, memperoleh jabatan, memperoleh kekayaan, itu belum layak disebut merdeka yang sesungguhnya. Karena itu masih dimensi fisik jasmani. Karenanya risalah Nabi SAW menjadikan manusia bebas dari hawa dan nafsu. Khatib ingin menjelaskan sedikit bahwa ada kesalahan pada masyarakat kita ketika menyebut hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran memisahkan antara hawa dan nafsu. Dan judul kita tadi sengaja memang memisahkan, sehingga dia berjudul Merdeka dari Hawa dan Nafsu. Hawa itu adalah keinginan, tapi bukan keinginan tinggi, keinginan rendah. Dan dalam Islam, terutama dalam tasawuf, keinginan rendah itu berasal dari keinginan badan. Badan kita ini kalau ditanya, maka secara umum dia ingin 3 hal. Apa itu? Dia mau senang sendiri, dia mau menang sendiri, dan dia mau kenyang sendiri. Dan itulah hawa. Dia punya keinginan itu. Bukan hanya pada hawa, keinginan rendah, tapi Nabi menjadikan risalahnya untuk membebaskan orang dari nafsu. Dan nafsu itu adalah jiwa. Al-Quran menyebutnya dengan nafs ammarah bisu. Jiwa yang mengajak kepada keburukan. Jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Hadirin, jiwa yang merdeka hadir ketika seseorang sudah terbebas dari nafsu yang buruk. Sebab jiwa yang menuhankan nafsunya, menuhankan hawanya, tidak bisa menggapai kemerdekaan dalam jiwanya. Itulah makna dari Quran surah Al-Jathiyah ayat 23 yang kita baca tadi di awal. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain persoalan tentang penjajahan secara fisik,
Tadi kita sudah sebutkan bahwa manusia itu, kita harus bebas dari perbudakan hawa dan nafsu. Banyak orang yang seolah-olah hidup merdeka di sebuah negara, tetapi dalam dirinya dia membiarkan hawa dan nafsu memperbudak dirinya. Karena itu dalam perspektif tasawuf, setiap orang harus memastikan dua hal. Yang pertama, bebas dari penindasan orang lain dan mendapatkan hak asasinya. Tapi yang kedua yang juga penting adalah dia harus mampu membebaskan dirinya dari penindasan dan hawa nafsunya sendiri. Sebelum khotib beranjak menuju masjid yang mulia ini, ada seseorang yang menelepon tadi pagi. Dia mendengarkan khotib bicara tentang nafsul mutmainnah di sebuah masjid. Pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana caranya agar seseorang itu bisa menuju nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang? Karena saya, kata beliau, punya sesuatu yang menurut saya berat, sulit, berbahaya, tapi saya susah untuk menghilangkannya. Apa itu? Marah, emosi kepada orang. Hadirin, kalau kita emosi kepada orang, sesungguhnya itu adalah ego kita yang tidak selesai. Bolehkah marah? Mungkin pada saatnya diperlukan marah itu. Tapi kalau diri seseorang dipenuhi dengan kemarahan, maka yang rusak adalah dirinya sendiri. Egoisme adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia melakukan perbuatannya karena dimotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan orang lain. Jadi kalau ada orang yang sebentar lagi, tidak lama lagi memberikan bantuan kepada kita supaya dia dipilih, sebetulnya itu orang yang sangat ego. Kenapa? Dia bukan sedang menebarkan kebaikan, bukan. Dia sedang melakukan perbuatan dan itu berpusat pada dirinya supaya dia dipilih. Benarkah orang seperti itu? Islam mengatakan orang itu adalah orang yang memiliki jiwa ananiyah. Apa itu ananiyah? Ananiyah itu adalah sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri. Dan orang ini sebetulnya adalah orang yang egois. Tetapi mohon maaf, apakah kita masih menemukan orang yang tidak egois hari ini? Khotib hanya ingin mengatakan bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang lepas dari egonya. Dia berbuat bukan hanya atas nama dirinya. Dia bisa berbuat atas nama orang lain. Tetapi yang sesungguhnya yang tertinggi itu adalah ketika seseorang berbuat atas nama Tuhan. Maka orang yang ego tidak akan pernah melakukan sesuatu atas nama orang lain, apalagi atas nama Tuhan. Kalau orang mudah tersinggung, kalau orang direndahkan lalu dia tersinggung, sebetulnya itu orang rendah. Kalau orang menyebut kita bodoh, kalau orang menyebut kita tolol, saya tanya pada bapak-bapak, saudara-saudara, apakah secara otomatis kita menjadi bodoh dan tolol? Tidak, tidak. Hinaan orang tidak akan merendahkan kita, tidak akan. Pujian orang pun tidak akan memuliakan kita. Hinaan
yang dilakukan oleh orang lain itu hanya menunjukkan bahwa orang itu hina. Pujian orang kepada orang lain hanya menunjukkan bahwa dia orang terpuji. Kita tidak hina karena dihina. Kita juga tidak mulia karena dimuliakan. Kita mulia karena kebaikan diri kita sendiri, karena amal soleh kita. Dan kita hina karena perbuatan ego kita. Lalu kenapa kita harus kecewa kalau orang menghina kita? Khotib ingin ajak kita semua, bisakah kita merdeka dari ego itu? Beberapa contoh yang harus kita lenyapkan dari diri kita supaya kita merdeka. Yang pertama, orang ego itu adalah orang yang tidak merasa bersalah jika dia merepotkan orang lain. Berapa banyak pejabat yang begitu turun dari mobilnya, tak sanggup tangannya membuka pintu mobil. Harus orang lain yang membuka pintu mobil. Itu namanya merepotkan orang lain. Itu namanya orang ego. Tasnya dibawa oleh orang lain. Hei, berapa beratnya tasmu sehingga orang lain yang harus membawanya? Orang yang ego itu adalah orang yang selalu ingin menjadi nomor satu dan dinomorsatukan oleh orang lain. Orang yang ego itu adalah orang yang sangat jarang menghargai kerja keras orang lain. Betapapun orang melakukan yang terbaik, selalu saja dia mengambil kesalahan. Padahal harusnya kalau orang sudah bekerja keras, pertama sekali yang harus dilakukan, puji dia atas pekerjaannya. Kesalahannya nanti di belakang. Orang yang ego itu adalah orang yang tidak menerima kritikan. Meski kritikan itu sesuatu yang baik dan membangun. Orang yang ego itu adalah orang yang tidak menghargai usaha orang lain, tetapi mengharapkan orang lain untuk siap pada dirinya sendiri. Orang yang ego itu adalah orang yang bersikeras dalam menyampaikan maksud, ide, rencana, padahal itu belum tentu benar. Memaksakan diri melakukan sesuatu yang diinginkan, sekalipun tidak ada orang lain yang mau melakukannya, itu adalah bagian dari keegoan kita. Lalu khotib ingin tawarkan solusi. Bagaimana caranya supaya kita bebas, supaya kita merdeka dari ego kita? Yang pertama, dengarkan orang lain. Kalau orang lain bicara, jangan dibantah dulu. Kalau orang lain bicara, jangan dipotong dulu, dengarkan saja. Tahukah kita seorang psikolog? Kemenangan psikolog itu adalah dia buka telinganya lebar-lebar. Dia dengarkan apa saja dari pasiennya, apapun itu. Bahkan sampai orang itu menangis, dia tetap akan mendengarkan. Solusi dia beri belakangan. Yang kedua, turunkan sikap sombong kita. Jangan merasa paling hebat, paling besar, paling agung dibandingkan orang lain. Yang ketiga, tempatkan diri pada posisi orang lain, pada posisi yang benar. Yang kelima, prioritaskan keperluan orang lain. Dan yang terakhir, cintai orang-orang di sekitar kita. Kalau ini bisa kita lakukan, itu artinya kita sudah berhasil mengendalikan ego. Dan kalau ego kita sudah kita kendalikan, yakinlah, kita sudah merdeka dari hal yang buruk yang ada dalam diri kita. Dan kalau itu berhasil, sekali lagi, insya Allah, kita akan mudah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, dia pasti orang merdeka. Dia pasti orang bertauhid. Dan orang bertauhid itu tidak pernah takut pada siapapun kecuali Allah.
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'il arba' wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fatham mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'azukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.